Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pertanyaan saya gini nih. Dari mana Bagaimana caranya? Mbak? Saya panggilnya Mbak siapa ini? Saya ini biasanya dipanggilnya Amel, Ustazah Amel. Baik Mbak Amel ya. Karena kan saya nggak mungkin manggil Mbak Andi ya. Mbak Amel, silahkan. Amel aja ya. Bagaimana caranya membagi waktu ketika kita ingin fokus menuntut ilmu, tapi di sisi lain, misalkan saya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai single mom ya Ustazah ya, misalkan tengah kajian itu saya mengikuti halaqah, misalkan halaqah Al-Quran. Nah, di tengah halaqah itu anak saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Nah, ini kasus saya pribadi gitu Ustazah. Terus anak saya itu sempat protes, Umi kok ngaji terus, begitu belajar terus, sampai dia pernah nyoret-nyoret badannya sendiri, terus pernah tidur sendiri, makan sendiri, hingga saya itu merasa bersalah Ustazah. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu? Sedangkan satu sisi saya juga tidak ingin ketinggalan pelajaran, mengambil faedah dari muallimah, begitu kan. Tapi anak saya juga sudah protes yang kayak gimana-gimana, apa yang harus saya lakukan. Dan yang pertanyaan kedua saya, Sebentar Bu, satu-satu dulu Bu. Usia anaknya berapa Bu? 4 tahun Ustazah, 4 tahun 3 bulan dia. Ibu mohon maaf punya anak berapa? Maksudnya apakah mungkin nanti bisa dilimpahkan ke kakaknya ketika apa Anak saya 2 Ustazah, tapi kami sebentar. beda provinsi. Saya kan cuma berdua di rumah. Berarti anaknya 2. Usianya berapa tadi? Yang tinggal sama saya ini 4 tahun 3 bulan. 4 tahun. Perempuan ya? Apalagi Iya, perempuan Ustazah. Baik. Baik Ibu, kenapa saya tanya umur? Karena ini biasanya kalau anak-anak usia balita itu biasanya mereka masih pengen dekat sekali dengan uminya ya. Jadi seluruh waktunya itu kalau bisa buat dia ya. Salah, karena saya juga masih punya anak balita Bu. Jadi terkadang dia minta jatahnya lebih banyak ya untuk waktu gitu ya. Baik. Jika demikian keadaannya, saya biasanya minta, kalau saya pribadi biasanya minta kerjasama dengan kakaknya atau dengan suami ya untuk menjaga adik. Tapi kalau ibu tadi ceritakan bahwasanya ibu sendiri, ya maka dalam hal ini yang harus diprioritaskan tetap kembali ke anak ya. Karena anak-anak itu dia akan terus bertumbuh ya. Coba aja kita akan merasakan, oh anak kita perasaan baru kemarin kita titah-titah, sekarang sudah besar ya. Jangan sampai kita belajar tapi kita tidak memberikan hak anak-anak kita. Dan ini pun menjadi sebuah prioritas ya sebagai seorang ibu, prioritaskan anak terlebih dahulu. Kalau anaknya sudah bisa, insya Allah di usia 7 tahun, usia 6 tahun insya Allah, atau bahkan ada anak-anak yang di usia 5 tahun Allah berikan kemudahan untuk duduk bareng ibunya, dianya mewarnai. Jadi berikan kegiatan untuk anak-anak. Kalau bisa ibu berikan kegiatan pendukung untuk anak-anak. Anak-anak itu biasanya minta waktu ke kita karena mereka bingung apa yang mau dilakukan. Dia melihat kok uminya ngaji terus, kok uminya ngisi kajian terus ya, kok uminya belajar terus. Itu dia bingung, apa sih yang harus saya lakukan? Karena saya paham betul anak saya kalau sudah melakukan ini terus bosen, pengen melakukan apalagi itu biasanya protes. Terus aku ngapain? Nah, gitu. Nah, jadi kumpulkan sebanyak-banyaknya ide, kemudian berikan kegiatan-kegiatan yang banyak untuk anak-anak. Ya, kalau bisa itu lebih baik ya. Jadi ibu berikan mewarnai kalau untuk 4 tahun ya, atau meronce kalau perempuan, atau misalnya mainan Lego. Nah, kalau anak sudah asik ya dengan mainannya, maka kita baru bisa untuk fokus di dalam belajar. Yaitu diantara tips yang sudah kami lakukan untuk anak-anak. Begitu Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan putri Mbak Amel untuk menjadi putri yang mencintai Al-Qur'an, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh kehidupan Mbak Amel. Barakallahu fiik.